Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Korintus adalah sebuah kota maju pada zaman Paulus berkunjung di tempat itu. Dia menulis suratnya kepada jemaat di Korintus ini dalam perjalanan misi pekabaran Injilnya yang ketiga. Nah, sebenarnya gereja di Korintus pada waktu itu sedang dalam masa yang sulit, berkaitan dengan isu-isu perpecahan di dalam jemaat. Baik karena itu diakibatkan berbagai kelompok yang membeda-bedakan dirinya pada golongan. Golongan Kefas, golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kristus, dan sebagainya. Maupun juga adanya isu moralitas dalam jemaat yang kurang baik, khususnya berkaitan dengan perkawinan. Dan masalah lainnya juga muncul dalam jemaat itu tentang ketegangan hubungan Rasul Paulus dengan warga jemaat. Nah, mereka menganggap bahwa teguran dan pengajaran Rasul Paulus terlalu keras buat mereka. Nah, untuk mengatasi berbagai ketegangan atas isu-isu yang berkembang itu, maka Paulus memberikan penggembalaannya. Suratnya yang berisi pengajaran penting sebagaimana yang kita baca tadi salah satunya, di mana Paulus hendak mengajarkan jemaat untuk melihat pokok persoalan yang ada dalam kaca mata iman yang berlandaskan pada keselamatan oleh Yesus Kristus. Selain itu, ia juga ingin berdamai dengan lawan-lawannya yang menegaskan bahwa Paulus hadir di tengah-tengah jemaat untuk membawa banyak orang percaya kepada Kristus dan untuk hidup menurut standar ukuran Allah, yaitu hidup dalam pendamaian. Paulus bukan mencari lawan, tapi Paulus mencari rekan sekerja. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Paulus menyatakan bahwa tiap orang yang telah mengikut Kristus harus menerima sebuah perubahan. Mau tidak mau, mengikuti, menerima perubahan yang dalam hal ini menjadi ciptaan baru. Kata Yunani tentang baru menggunakan dua kata neos dan kata kainos. Kata neos ini berkaitan dengan waktu. Artinya misalnya sesuatu yang baru tetapi dari produk yang lama, atau dari bahan yang sama namun karena perubahan tren dan zaman sehingga ada perubahan menjadi baru. Contoh, baju. Bajunya baru karena zamannya ini berubah, ya. Dia beda model, beda warna, beda ukuran, beda jenis bahan, tetapi semua berasal dari bahan baku yang sama. Atau misalnya HP baru. Mereknya mungkin berbeda, bentuknya berbeda, kecanggihannya berbeda. Tetapi piranti yang dipergunakan hampir sama dan kegunaannya juga sama sebagai alat berkomunikasi. Nah, kata neos ini juga menunjuk pada kemampuan manusia yang bisa membuat sesuatu baru mengikuti zaman. Nah, berbeda dengan yang ada pada tulisan Paulus di sini. Ia menggunakan kata kainos untuk menunjukkan sesuatu yang baru yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah menebus ciptaannya, sehingga manusia ciptaannya, kita yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru.
Nah, kita menjadi orang yang memang dari segi fisik tidak berubah. Perawakan kita tidak berubah. Kita terdiri dari darah, daging, dan tulang. Mungkin penampilannya berbeda. Tapi inilah kita, manusia yang dari bahan yang sama tapi kemudian diciptakan baru kembali oleh Yesus Kristus. Yang tadinya kita jatuh dalam dosa dan akan binasa, kemudian oleh Yesus Kristus kita dipindahkan menjadi orang yang tidak dibinasakan oleh Allah. Kita mengalami pengampunan dosa, kita mengalami pendamaian dengan Allah, sumber kehidupan dan keselamatan, sehingga kita menjadi ciptaan baru untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah kehendaki. Nah, kainos di sini bermakna bahwa siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, yang menjadi orang yang sama sekali baru, yang meninggalkan kedagingannya, hawa nafsunya, kemanusiaan yang lama, dan hidup baru. Hidup sesuai dengan standar Allah Bapa. Hidup memiliki karakter dan gaya hidup seperti Kristus. Adik-adik teruna, gaya hidup dan karakter Kristus itu seperti apa? Coba sebutkan contohnya. Gaya hidupnya Kristus, Tuhan kita, gayanya gimana? Sombong, angkuh, gimana? Rendah hati, Bu. Apa? Rendah hati. Rendah hati, kebalikannya ya. Apalagi gaya hidupnya? Suka kemewahan? Suka flexing? Kalau anak-anak suka flexing enggak? Flexing tahu kan? Tahu enggak flexing? Om, tante, oma, opa tahu flexing? Oh, yang jawab ibu-ibu. Kok anak ibu-ibu lebih tahu ya daripada anak-anak. Flexing ya, pamer ya, show off. Yesus memamerkan bukan kemewahan, tapi Yesus memamerkan gaya hidupnya. Yang apa? Rendah hati. Apalagi karakter Kristus apa? Ya, kasih. Apalagi karakternya? Nah, kasih, mengasihi semua orang. Yesus ya menyembuhkan orang yang buta kemarin tuh. Cerita tentang Bapak Ibu kalau baca SBU, SGD, SGDK, Bartimeus. Yesus mengasihi banyak orang yang datang, belas kasihanmu berikanlah kepadaku Tuhan, sembuhkanlah aku, layakkanlah aku, ampuni dosaku. Tuhan lakukan. Apalagi? Karakternya apa? Suka tawuran, tapi apa? Mengampuni, membawa damai. Ya, kalau kita ada berseteru, ada ya mungkin berselisih, tapi dengan mau menerima, mau mengampuni, mau mengasihi, mau berdamai, terjadilah relasi yang baik. Itulah gaya hidup dan karakter Kristus yang disampaikan oleh Paulus yang hendak menjadi pengajaran buat orang Kristen, buat kita semua pada saat ini. Orang Kristen sebagai ciptaan baru, pengikut Kristus sebagai ciptaan baru adalah menjadi pelayan pendamai. Sebagaimana dalam konteks bacaan kita. Dalam pasal 5 ayat 11 sampai 21, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pelayanan Pendamaian. Jadi orang yang memiliki karakter Kristus adalah orang yang melihat Kristus dan menjadikan Kristus sebagai patokan teladan hidupnya.
Apa yang pertama-tama Kristus lakukan? Dia mengampuni, mendamaikan. Mengampuni manusia dan mendamaikan manusia. Bukan dengan dosa, tapi dengan Allah. Dan dengan sesamanya. Dengan dirinya sendiri. Ya, kita manusia berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, lewat tulisan Paulus ini, sesungguhnya secara tidak langsung Paulus juga hendak menyatakan pembelaan dirinya. Bahwa dia hadir di tengah-tengah jemaat di kota Korintus adalah berdasarkan utusan Allah. Allah yang menyuruh dia untuk pergi ke kota-kota kepada orang-orang non-Yahudi. Untuk mengabarkan karya keselamatan Allah yang membebaskan banyak orang. Bahwa Paulus mungkin dengan gaya dan caranya yang cukup keras, tetapi dia memiliki pengetahuan yang sangat mapan dan fasih tentang Taurat. Sehingga dia bisa memberikan uraian penjelasan yang begitu detil tentang bagaimana Yesus Kristus sesungguhnya sudah berada dalam hukum Taurat itu. Karena Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dan Yesus sudah menyampaikan itu. Tidak ada satupun yang ia ubah dari hukum Taurat. Tapi dia datang untuk menggenapinya. Bahwa hukum Taurat itu berisi tentang aturan ketetapan firman Allah yang mengatur hubungan relasi manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Supaya hidup dengan kasih. Hidup dalam damai. Jadi dia bukan datang mencari lawan. Tapi mari kita bersama-sama kembali kepada firman Tuhan. Mungkin tiap orang memiliki gaya sendiri dalam pemberitaan firman-Nya. Tapi tiap orang semua dipakai Tuhan. Baik Paulus, Kefas, nama lainnya. Kefas apa? Adik-adik? Yang bisa jawab dapat coklat nanti dari Bu Pendeta. Nama lain dari Kefas adalah Kakak Layan? Oh, lupa juga. Presbiter. Nama lain, Simon Petrus. Kefas, ya kan? Wah, lupa ya. Jadi Pak Eko dapat coklat kayaknya. Dari Ibu Yesi. Kalau adik lain dari saya, kalau Pak Eko dari Ibu Yesi. Ya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, golongan itu kan artinya tiap orang yang memberitakan Injil firman Tuhan. Tapi bukan orang-orang itu yang membuat kita membeda-bedakan dengan sesama. Karena berita yang sama, satu dari Allah, itu datang bagi tiap orang. Dan orang-orang yang dibina, diberikan pengajaran oleh para rasul atau oleh para pemberita Injil, semua disatukan menjadi para pelayan pendamai. Semua sama-sama mengajarkan bahwa manusia ciptaan Allah, manusia di dalam Yesus Kristus harus menanggalkan manusia lama yang telah membuat mereka jauh dari Allah. Manusia lama dalam kedagingan dan hawa nafsu membuat manusia itu berdosa. Karena dosa menjadi penghalang antara Allah dan manusia, maka manusia harus datang kepada Kristus, bertobat dan mengalami pengampunan. Kristus Yesus Tuhan kita datang ke dalam dunia, merendahkan dirinya untuk menjadi sama seperti kita. Dan dia menganugerahkan keselamatan itu bukan anugerah yang murah. Anugerah keselamatan yang Yesus berikan adalah anugerah yang mahal. Karena dia melakukannya dengan mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya, mengorbankan tubuhnya, mati buat kita di atas kayu salib. Makanya menjadi orang Kristen itu bukan mudah. Menjadi ciptaan baru bukan semaunya kita, mengikuti gayanya kita manusia, tapi mengikuti gaya Kristus yang mau memberi diri buat Allah menjadi pelayan pendamaian.
Tiap-tiap hari sebagai pengikut Kristus yang telah mengalami anugerah yang mahal itu, kita pikul salib dan sangkal diri. Enak nggak Bapak Ibu pikul salib dan sangkal diri tiap hari? Enak? Enak? Adik-adik, seperti apa pikul salib? Seperti apa sangkal diri? Pernah pikul salib nggak? Nggak pernah ya. Ya, kehidupan kita yang susah, untuk kita misalnya berhadapan dengan lingkungan yang menggoda kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, kan kita jadi susah ya. Nah, tapi dalam perasaan itu kita melihat, saya tidak mau mengikuti sesuatu yang tidak baik. Saya lebih memilih menderita daripada saya membiarkan diri saya jatuh dalam dosa. Misalnya, diajak untuk apa? Untuk apa? Oh, anak muda. Diajak untuk ya bolos. Yang jawab paling besar di sini, bolos. Tanda-tanda ya. Anak-anak takut bilang ya. Bolos. Nah, diajak bolos. Siapa yang pernah diajak bolos? Tahu nggak bolos tuh? Absen sekolah. Siapa yang pernah? Pernah. Siapa yang suka ngajak bolos? Kan ini ya, wah kalau nanti saya nggak ikutin kemauan teman saya, nanti dia nggak mau berkawan lagi dengan saya. Nanti saya diancam-ancam, saya nanti dibully gitu ya. Tapi karena kita tahu bahwa bolos itu salah, bisa melanggar aturan sekolah, melanggar juga aturan orang tua di rumah karena mama papa sudah kasih sekolah. Nah, karena kita tahu bahwa itu salah, biarpun kita tidak mendapatkan teman, tapi kita mau tetap melakukan tugas kita sekolah. Kalau dibully, nah harus lapor kepada guru, sekolah, atau orang tua yang dalam hal ini tetap bijaksana. Jangan juga anak-anak kadang terlalu mungkin lebay menyampaikan, orang tua udah emosi duluan, datang ke sekolah ribut. Padahal mungkin jangan-jangan ya namanya kenakalan anak sekolah, ya, anak remaja ya. Perlu kita bijaksana. Jangan sampai juga aduan ini membuat juga mereka jadi rapuh, ya, sebentar-sebentar mengadu, lalu kita langsung menerima sebagai berita yang harus segera diatasi. Kita menjadi orang tua yang terdepan, akhirnya kita mengalami kerugian ya, nama baik kita. Tetap bijaksana. Kalau ada bully, tetap harus disikapi dengan bijaksana. Terutama orang tua, kita mendidik anak-anak tidak membuli terlebih dahulu. Apalagi, kalau diajak apa lagi sekarang nih? Apa? Oh, nyontek. Oh, kalau nyontek nih kencang sekali kalian bicara ini ya. Ya, ngajak nyontek ya. Ada godaan juga ya. Waduh, kalau nggak nyontek nanti nilainya jelek nih. Tapi kalau nyontek bagus, tapi itu salah. Nah, ketika kalian memilih yang benar dan kalian merasa tetap saya harus memilih yang benar walaupun menderita, disitulah seperti pikul salib dan sangkal diri. Jadi anak-anak Tuhan Yesus enak nggak? Enak nggak anak-anak Tuhan Yesus? Hah? Ada yang bilang enak, ada yang bilang nggak tahu, ada yang bilang nggak enak. Enakan jadi anak presiden atau anak Tuhan Yesus? Enak nggak jadi anak mama papanya? Ya? Nggak enak. Bisa perang saudara di rumah nanti nih ya. Pertanyaannya salah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita adalah umat kepunyaan Allah yang telah diciptakan baru dalam Yesus Kristus. Tiap-tiap hari
memang menjadi bagian hidup kita untuk sangkal diri, pikul salib, meletakkan seluruh keinginan kita di bawah kehendak Allah. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Allah. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Khusus pada saat ini firman Tuhan memberikan pesan buat kita semua selaku orang tua, kakak layan, anak layan, agar kita berusaha mengejar menjadi orang-orang yang mau terus mengalami pembaruan hidup yang sudah diciptakan baru oleh Tuhan Yesus. Mari kita mau mengejar pola kehidupan seperti Kristus, rendah hati, sederhana, mengasihi Tuhan dan sesama, membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Bagi anak-anak teruna, menjadi ciptaan baru berarti mau diubahkan untuk menjadi lebih baik, lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan lebih takut akan Tuhan. Siapa di sini yang segala sesuatu pekerjaan rumah tangga masih harus disuruh? Beresin baju dan buku. Siapa? Siapa? Siapa di sini yang mandi harus disuruh? Sekolah pagi-pagi masih dibangunin. Kita oleh firman Tuhan diingatkan mau menjadi ciptaan baru. Harus mulai dari diri sendiri. Untuk apa? Meraih masa depan. Mau menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses. Yang kalau kita baca gaya hidup mereka, karakter mereka, keseharian, aktivitas mereka, mereka mulai dengan mendisiplinkan diri sendiri. Ya kan? Karena keberhasilan tidak ada yang instan. Keberhasilan juga bukan hanya kemampuan diri sendiri, ada orang lain, ada orang tua, ada kakak layan, ada guru yang menopang kita untuk kita terdorong maju ke depan, bergerak maju ke depan. Kakak layan adalah orang-orang yang dipercayakan gereja untuk membantu orang tua, membina iman dari anak-anak, supaya mereka hidup sesuai dengan firman Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara tetap menjadi pengajar utama, tokoh yang terutama di rumah, di keluarga masing-masing. Bukan berarti karena anak sudah ikut gereja dan IHMPT, ibadah hari Minggu, persekutuan teruna, maka masalah iman itu diserahkan pada gereja, bukan. Tapi kepada kita selaku orang tua, guru yang pertama dan yang terutama bagi anak-anak kita. Jika kita ingin mereka hidup baru setiap saat, menjadi orang-orang yang mandiri, bertanggung jawab dan takut akan Tuhan, mulailah dari diri kita selaku orang tua. Sepanjang masa kita akan tetap menjadi orang tua yang memikul tugas tanggung jawab ini. Ada yang bosan jadi orang tua? Pernah frustasi jadi mama dan papa? Diam. Sulit ya adik-adik, menjadi orang tua itu bukan sesuatu yang mudah. Pada satu sisi melihat kalian pribadi yang berbeda, tapi pada sisi yang lain mereka harus mendidik kalian supaya menjadi pribadi yang segambar dan serupa dengan Kristus. Tiap-tiap hari mereka bergumul. Siapa yang suka mendoakan orang tuanya? Siapa yang suka mendoakan orang tuanya? Aduh. Siapa yang didoain ya? Nah, doakan orang tua. Doakan mereka yang turut berpartisipasi untuk pembentukan kehidupan kalian di masa depan ya. Kita belajar mendoakan orang tua, kakak layan, banyak orang dalam kehidupan kita ya. Pekat PT adalah kategori usia yang kritis ya.
Mereka sedang meninggalkan jiwa kanak-kanak untuk menuju usia dewasa muda menjadi pemuda dan pemudi. Mereka penuh kreasi tetapi tetap harus berada pada bimbingan yang intens sesuai Alkitab agar tidak salah melangkah. Kalaupun nantinya mereka mengambil keputusan yang berbeda dengan kita, itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Tapi selama kita bersama dengan mereka, kita terus membimbing mereka dan berani mengambil keputusan dan siap menanggung konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil. Anak-anak PT Persekutuan Teruna adalah masa depan gereja. Ya. Kita melihat mereka hadir di sini ambil bagian dalam pelayanan ibadah. Mereka sudah siap untuk dibentuk ya, menjadi pelayan Tuhan. Siapa yang mau jadi pendeta? Ada? Ada yang mau jadi pendeta? Oh ada, Fitmar. Wah. Kita doakan ya. Ada yang mau jadi diaken atau penatua? Enggak, ada enggak? Oh enggak ada ya. Ada yang mau jadi seperti vikaris? Enggak sampai pendeta, vikaris dulu deh. Ada? Belum juga ya. Kalian mau jadi apa? Hah? Jadi apa? Enggak tahu juga mau jadi apa. Kalian adalah masa depan gereja, tiang-tiang gereja. Kita ingin seperti apa 10-20 tahun lagi dalam GPIB Maranatha. Itu ada pada wajah mereka, ada pada diri mereka. Kalau kita ingin menjadi lebih baik, mulai dari sekarang bina mereka. Karena kelak mereka akan menjadi pelayan yang membina kita. Tugas kita tidak mudah. Tugas kita tinggal sebentar lagi, 5-10 tahun. Ya mungkin dalam waktu dekat ada yang akan merantau. Mungkin setengah atau 70% dari yang hadir saat ini akan merantau. Mereka akan dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda. Tapi ketika kita menanamkan benih-benih pelayanan, dimanapun mereka berada, mereka akan selalu menjadi tiang-tiang gereja yang aktif melayani Tuhan. Marilah kita sekalian bersama-sama sebagai umat kepunyaan Allah, kita menabur pola hidup, cinta kasih, penuh damai sejahtera. Kita mau menjadi generasi yang cinta rekonsiliasi perdamaian. Supaya kita boleh menjadi duta-duta Kristus yang menggerakkan persekutuan dan pelayanan menjadi lebih baik. Yang menjawab kebutuhan di tengah-tengah masyarakat dan khususnya dapat membangun negeri kita Indonesia. Indonesia Maju 2045 sudah dimulai dari sekarang. Kita hendak menjadi negara maju. Mari kita perkuat keluarga kita perkuat anak-anak remaja kita, anak-anak PA, pelayanan anak kita dari sekarang, supaya mereka menjadi generasi-generasi yang memuliakan Allah, yang berguna bagi bangsa dan negara, dan bertumbuh yang memuliakan Tuhan di dalam gerejanya. Selamat hari ulang tahun Persekutuan Teruna ke-42 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.